rokok ya? Enggak. Rokok dong. Nggak berhenti. Tanggal 28 Oktober nih, Mas. Iya. Rencana ke upacara mau. Masya Allah, tabarakallah, sami Allahu liman hamidah. Nah serius mau ke upacara. Upacara Kan apa? ada kawan gini hari po. Hari Selasa. Ya. Gak salah dong. Tidak juga rata. Ah, Ini kok ada acara untuk peringati hari. Maulid Nabi. Nggak tahu ada pandai saya. Buka banyak kalender Indonesia gini. Nggak petang Diwali kan. Ini Maulid Nabi. Weh. Emang harus kayak gitu ya? Nggak Diwali harus mulai Nabi. Nggak ada. Tuh. Sumpah Pemuda. Nah. Iya. Nggak. Belajar-belajarnya gini hari sport muda. Lo tahu kawan? Lewat sumpah kawan tuh sebagai pemuda Indonesia Raya. Kalau awak pribadi lah iya. Tuh, Kok kawan entah lah. gila kan sumpah. Alah mulai. Waktu tanggal 28 Oktober tuh. Ah, Tahun berapa? tahun. 9 balik 2. Oke udah lebih suka. Iya ya. Ya. Emang awak tahu isi Sumpah Pemuda tuh? Kalau awak tahu apa? Ah, Ini itu. sebelum tanya kawak, cak tanya kau orang dulu lah. Ah, Din. Apa Din? Bro, aku pertama. Ayo. Kami putra dan putri Indonesia. Ya. Apa lanjutannya kawan? Mengaku. Berbangsa yang satu. Itu pertama om. Entah. Itu ditanya kok. Itu Kau Jang, kau Din loh. Kalau tanya kau Jang. Pemuda kok. Kau yang namanya pemuda kok. Sumpah enggak tahu. Masya Allah. Jadi kan kalian tahu isi pemuda. Kini sih tuh tanggal hari pemuda deh. Hari Selasa gini coba. Tanggal 28 Oktober. Tahu hari Sumpah Ya Pemuda. hari Selasa tapi nggak tahu benar dia pemuda tuh. Tahu gak Sumpah Pemuda? Tanggal 28 Oktober. Tahun 9 balik. Tunggu. Tahunnya tahun berapa dulu Sumpah Pemuda? Sembalik apa? Kembali berapa? Sembalik. Dah sembalik. 8 balik. 8 balik apa? Apa kalau kembali lah? Sembalik 28. 9 balik. 28. 8. Tanggal. 28. Bulan. Bulan Oktober. Sumpahnya berapa? Sumpahnya ada 3 sebenarnya. Apa saya sumpah? Satu tentang Tentang bangsa. Berbangsa yang satu. bangsa ya. Indonesia. Bangsa Indonesia. Yang kedua? Yang kedua. So tahu lo dia. Film juga sih. Ya, oke. Berbahasa. Yang satu, Apa lah yang bangsa ketiga? Indonesia. Tanah air satu. Tanah air Indonesia. Hidup Indonesia merdeka. Itu kan terjadi sabalun tuh. Sabalun kemerdekaan berarti tiba kan? Iya, jauh Masih. sih belum kemerdekaan. Jauh lah. Nah. Nggak sebenarnya udah Proklamasi itu tahun 9 balik Pilih. sampai 5. Kejadian Sumpah Pemuda 9 balik 28. 28. Berarti berapa tahun tuh? 28 sampai 5 orang kawan. Kalau tidak salah 2 tahun lebih nak. 2 tahun lebih ya. Iya. Ya. Betul. Iya kan? Iya. Betul iya. Iya 2 tahun lebih ya. Ya. Dia kan juga betul 2 tahun lebih. Dari 28 sampai 5 kan 2 tahun lebih ya. Iya. Bisa dikecil kurang lebih 17 tahun. Ya tapeknya 2 tahun lebih Iya. tuh. Ya. 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 Iya. Iya kan 2 tahun lebih ya. Kan iya. Gimana salah ya? Ada penyalahan loh. Ah. Oh cuma meluruskan. Kawan kayak hendak menerima gitu. Apa yang pertama tadi masalah berbangsa. Bangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ya. Berarti 3 sumpah. Yang pertama bangsanya bangsa Indonesia. Ya. Yang kedua Bahasanya bahasanya bahasa Indonesia. Melayu Indonesia. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Karena ada yang mengklaim kan bahwa bahasa Indonesia itu bahasa Melayu. Ya. Ya ada sih orang-orang yang Adalah mengklaim orang gitu. adalah Sudah tuh tanah airnya tanah air Indonesia. dan yang bersumpah itu kan pemuda. Iya. Dulu tuh Iko ada suatu pepatah mengatakan bahwa pemuda tuh harapan bangsa. Jadi yang muda itu adalah yang punya cita-cita, yang punya harapan, punya cerita besar gitu kan. Dan disitulah terjadi gerakan-gerakan yang kemudian merubah atau mendorong terbentuknya negara Indonesia. Karena dan orang-orang yang bergerak di saat Sumpah Pemuda itu pun adalah orang-orang yang menginspirasi persatuan Indonesia. Karena konsep dari keseluruhan
Sumpah Pemuda itu kan untuk kesatuan. Tapi yang dari kalian, bara kadangnya daerah Indonesia gini. Padang mana? Dari Sabang. Sampai Merauke. Tuh. Ulang. Ada gitu loh. Jadi Sabang sampai Merauke itu kalau dibandingkan dengan Eropa, hampir sama panjangnya. Panjangnya gitu. Kenapa? Di daerah dari Sabang sampai Merauke itu kalau kita cari provinsinya Aceh ya sampai ke Papua itu tuh secara wilayah sangat besar. Satu, yang kedua secara wilayah pun daerah Indonesia itu dengan jumlah yang banyak, dengan suku bangsa yang banyak, bahasa yang banyak, namun di Sumpah Pemuda mereka ambil kesepakatan tadi itu berbangsa satu. Di saat itu sebenarnya apakah Indonesia telah terbentuk mereka? Belum. Tapi mereka sudah menyatakan bahwa tapi dulu sebelum membahas tentang Sumpah Pemuda, ini Sumpah Pemuda kok lahirnya karena siapa? Siapa yang membuat Sumpah Pemuda kok sehingga pemuda-pemuda pada saat itu tuh sepakat lah kok yang sebenarnya awak gitu. Ya kalau beberapa pergerakan sebelumnya kayak ada Budi Utomo, kemudian NSC Parci, banyak kan. Semua mengambil sebuah inisiasi. Dulu tuh kan ada Jong Java, Jong Aceh, Jong Harimau, banyak tuh kan. Jong Harimau? Iya. Ada Jong Harimau. Kemudian, iya. Kemudian mereka menyatukan diri, berusaha mencari kesamaan. Jadi Indonesia itu kan kalau kita cari ini kan terdiri dari ribuan jenis keragaman. Contoh bahasa. Berarti Sumpah Pemuda itu tadi itu lahir bukan karena satu orang tapi karena ada musyawarah dulu. Karena ada mencari titik kesamaan mereka. Sama-sama merasa terjajah. Sama-sama merasa ditindas. Kebersamaan mencari rasa bersama tuh, cari alasan yang sama itu yang kemudian mendorong mereka untuk melakukan satu kesatuan. Terwujudlah di situ yang namanya Sumpah Pemuda. Dan Sumpah Pemuda itu pun sebenarnya adalah satu wujud kesamaan visi, kesamaan misi. Bahwa masa depan itu adalah masa depan kesatuan. Yang akhirnya pada 1945 terwujud dalam satu buah bentuk negara, yaitu negara Indonesia. Tapi itu menurut awak ya, tujuan dari Sumpah Pemuda itu bukan tentang visi atau misi ke depannya, tapi lebih mempersatukanlah terlebih dahulu gitu. Kalau cara visi tentu kengko. Tapi tidak ada visinya di situ nampak ya? Nampak bahwa jadi tadi menyatukan orang yang banyak dulu. Ya, itu makanya kayak mungkin tujuannya berbentuk langsung jadi negara Anda. Iya, tapi sebelum itu kan ada di tahun 1925 itu lahir satu tulisan dari Tan Malaka. Menuju Republik. Nah, gitu kan? Tapi Tan Malaka waktu itu ikut lah. Waktu Kongres Pemuda saat itu. Kalau dalam literasi yang baca, kehadiran Tan Malaka dalam acara itu tidak terlacak real. Karena waktu itu di 1925 dan 8 itu masih berada di Belanda. Tapi semangat tulisan Tan Malaka tentang menuju Republik itu nampak. Dan setelah itu semakin banyak gerakan-gerakannya. Ya. Contoh, lahirlah kemudian kelompok-kelompok pemuda yang mereka itulah yang nanti menginisiasi terjadinya Sumpah Pemuda. Tapi di situ tuh di Sumpah Pemuda itu lahirlah tokoh-tokoh besar jadi salah satunya karena orang-orang yang menggerakkan itulah kemudian jadi tokoh besar di kemudian hari. Ya. Tapi Giko menurut Ujang itu kan pemuda loh. Ujang gini kan pemuda Basungwe. Udin kan pemuda Basungwe. Ya kalau jadi pemuda gaya. Apa kontribusi apa yang bisa Udin ambil kini tuh tentang sejarah Sumpah atau semangat Sumpah Pemuda tuh. Itu zaman kini lain-lainnya zaman medsos, zaman media atau Sumpah baru enggak? Negara baru. Kok yakin negara baru? Cerita tuh dia. Enggak.
Tapi kecil Ujang bah, Nah, itu Sumpah Baru. Kan Sumpah Baru kan bukan berarti negara baru kan. Mana tahu itu ada yang mendorong bentuk katang. Menurut aku geng itu lebih banyak hal-hal yang perlu disatukan ya gitu. Visi dan misi untuk kedepannya. Untuk mencapai Indonesia emas depan. Indonesia emas tahun 2045. sampai 5 besok itu 100 tahun umur Indonesia, hari ke 80 tahun. Berarti kalau saya lihat ada yang harus saya pelajari dari Sumpah Muda tuh. Salah satunya adalah spirit penyatuan. Mencari kesamaan, bukan menegaskan perbedaan, tapi mencari titik persamaan. Contoh, Indonesia yang beragam tuh mulai dari suku, agama, ras, bahasa, kemudian harus dicari titik persamaannya. Seperti tadi. Ya. Belum. Kalau mencari titik persamaan tuh, tapi kita sama-sama tahu ego dari pemuda-pemuda, menyatukan ego dan logika. Sesuai apa ya? Ya di situ poinnya, kita mencoba cari titik yang lebih luas seperti tadi Ujang, bahwa menuju Indonesia emas itu kan satu kalimat yang abstrak yang kayaknya bisa kita sepakati bahwa ketika 100 tahun Indonesia nanti umurnya kita menjadi atau memiliki satu potensi besar terhadap kejayaan-kejayaan yang lebih banyak. Sebagai contoh, di Indonesia 100 tahun ke depan, ada contohnya bonus demografi. Jumlah manusia produktif dianggap lebih muda, yang anak mudanya lebih banyak. Kemudian jumlah penduduknya akan meningkat. Gitu kan? Jadi dari situ, paling kita harus mencari titik temu orang sama kok. Misalnya orang Aceh, apa keinginannya? Kemudian sebaliknya, orang Papua apa keinginannya. Dari semua titik-titik keinginan tadi itu, dicari titik persamaannya. Tentu dengan zaman yang berbeda ya. Kalau dulu keinginannya menegaskan bahwa ada bahasa yang satu, kemudian bernegara yang satu, tanah air yang satu, bangsa yang satu, bangsa Indonesia. Apakah hari itu relevan? Ya sangat relevan. Tapi apakah harus dibuat Sumpah Baru seperti Kecudin? Ya pertanyaannya ke kalian, anak muda. Ya tapi sebenarnya kalau di mana mengenai mencari keinginan masing-masing daerah itu sebenarnya sangat-sangat mudah dibanding tahun 1928 karena informasinya kan sangat mudah. Iya, keuntungannya kini informasi terukur, bisa capek. Tapi di balik itu bermata dua loh. Tidak tak bermata duanya. Ya kalian kan sudah pernah sering kali bercerita tentang mata duanya teknologi itu. Ya tapi di sisi lain awak bukan komunikasinya kayak hanya mengutip dari bukan menyimpulkan pribadi wah Aceh ingin Nikolo bahwa Sumatera Utara ingin Nikolo gitu, tapi enggak kayak mengkonfirmasi ulang gitu kayak itu keinginan Sumatera Utara sebenarnya gitu. Bisa verifikasi dulu gitu bisa. Apakah memang itu keinginannya mereka. Dengan adanya teknologi Hariko, tentu kondisi-kondisinya untuk disatukan itu sangat besar. Cuman yang jadi masalah tuh adalah bagaimana awak kemudian bisa mencari titik persamaan mereka bersama. Ketika titik persamaan itu bertemu, maka tujuan untuk Indonesia emas itu penting. Ya, menjadi utamanya. Seharusnya kini kalian umur berapa? Di 20-an kan? Berarti kalau Indonesia sampai 5 umur berapa kalian? Sekitaran berapa? Puluh? Berapa? Sampai puluh. Sampai puluhan. Maka di saat umur sampai puluhan itu, kemudian kita akan jadi saat menjadi pemimpin-pemimpin itu kalian Mungkin. Disitulah kalian membentuk generasi-generasi itu dengan Sumpah Baru terserah kalian. Tapi bahwa semangat Sumpah Pemuda sampai hari kau masih relevan pasti. Ya, kalau misi Indonesia saatku pun masih relevan. Ya, tapi kan di beberapa bagian lain kan mungkin ada yang harus dipersatukan lagi. Betul. Ada beberapa hal yang mungkin harus disatukan kembali gitu. Harus ada ide-ide baru yang kemudian membuat mereka bersatu. Karena ada satu problem sosial yang terjadi. Hariko, mungkin kalian tidaklah ketemu dengan nenek kalian, kakek kalian yang mungkin di saat itu mereka ikut dalam perjuangan. Ya, benar nggak? Ya. Jadi cerita heroiknya perjuangan tadi itu tidak akan murni langsung dari para pelaksana.
hanya dapat cerita dan cerita. Iya. Karena kalau kita mendapat cerita otentik dari orang yang asli sebenarnya, itu akan sangat berpengaruh dalam proses penceritaannya, menerasikannya, misalnya paling tembak peluru, semangatnya gitu, itu sangat tinggi. Ya, iya sih. Nah, jadi di situ kemudian kita bisa bermain, mencoba memperkuat ide balik supaya keterputusan cerita sejarah tadi, sejarah Indonesia dalam perjuangannya tuh yang tidak lagi diceritakan oleh nenek-nenek kalian, oleh kakek kalian, dan kalian tidak bertemu dengan mereka lagi gitu, bisa diterima. Iya sih Om, belum mengenai cerita-cerita tadi Om, semangat perjuangan kurang zaman lampau itu tuh sudah kurang lah di zaman atau generasi ini loh. Iya. Terakhir Giko, menurut kalian, apakah mungkin semangat yang kemudian besar, toh kini orang semua mengatakan ingin kembali menghidupkan, menjayakan Indonesia dengan semangat besar, apakah mungkin akan terjadi melihat generasi kalian adik dengan hidupnya di medsos, minim literasi, jarang membaca gitu. Kalau secara keseluruhan mungkin tidak, tapi sebagian pemuda mungkin masih merasakan semangat perjuangan itu. Ya contohnya Udin ya. Udin itu kan nggak banyak manuang. Ya. Mungkin dia terlalu visioner Udin Kom. Jadinya hanya memandang masyarakat, tidak memandang masalah kaum. Tapi beliau ingat kawan bahwa Soekarno pernah mengatakan jas merah jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Tahu enggaknya? Nggak tahu. Nggak tahu ya. Nggak tahu dah. Apa itu jas merah? Jangan Sekali-sekali melupakan sejarah. Bahwa sesungguhnya sejarah itu adalah tapak perjuangan ke depan. Bukan untuk selalu dipuji, tapi menjadi tolak ukur perjuangan ke depannya. Seperti mencari spion dalam kendaraan. Spion itu kan bagian kecil dari yang kita selalu cari. Tapi jangan pernah lupa mencari spion. Dan tak ada orang kan. Itu. Iya kok. Tapi banyak kamu yang orang anak-anak muda gini yang nggak tahu sejarah. Nah itu loh, dia ngecek banyak anak muda gini banyak tahu sejarah. Dia sendiri tahu sejarah tuh nggak? Sejarah yang mana? Bebas kemerdekaan atau apapun, Sumpah Pemuda atau gitu. Tahu nggak Udin? Dan Udin langsung Tahu manjat. sih banyak. Banyak. Nah, lu manjat loh. Ya kan Dari orang yang awak temui gitu ya. apa? Banyak yang nggak tahu Apa? sejarah. Sejarah Di Minang. Di Minang sendiri pun lah banyak. Mau yang hilang. Apa yang hilang? Apa nih hilang? Panganan hilang Rasul, Parisu, orang Minang orang. Panganan hilang. Hilang sontak.